dan juga sama pemerintah sih Mbak susahnya itu. Mereka cuman apa ya, memerhatikan saya atau cuman merespon saya itu waktu masih viral aja, waktu masih beritanya masih di atas gitu kan. Tapi kalau beritanya sudah tenggelam, kalau sudah tidak viral lagi itu mereka pasti tidak akan merespon lagi, tidak apa ya, tidak ngereken lagi gitu loh, udah nggak ngurusin saya lagi gitu. Tahun 2020 lalu, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan aksi seorang pelajar asal Gresik yang berani menyurati Presiden Amerika dan para pemimpin dunia lainnya agar tak membuang sampah ke Indonesia. Ialah Nina, sosok yang kini masih aktif menjadi aktivis lingkungan dan terus menyuarakan kepeduliannya soal sampah impor. Lantas bagaimana kabar terbarunya sekarang? Simak selengkapnya dalam wawancara berikut. Halo Sobat Brilio, bertemu lagi sama aku Deta Jauda. Seperti yang sudah tertulis di thumbnail ya, hari ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif, masih sangat muda belia, tapi punya rasa kepedulian yang tinggi dengan lingkungan. Siapa lagi kalau bukan Nina? Halo Nina. Halo Mbak. Nina, mungkin boleh perkenalkan diri dulu sama menyapa Sobat Brilio ya. Ya. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Nina Azhar Akilani. Saya biasa dipanggil Nina. Umur saya sekarang 15 tahun. Saya masih kelas 1 SMA ya, di Madrasah Aliyah Bilingual di Pesantren Modern Al-Amanah, Junuangi Sidoarjo. Ya di sini Nina sebagai aktivis lingkungan ya, co-kapten dari River Warrior Indonesia, dan ya main fokus saya tentang plastik sekali pakai ya. Jadi kami di sini mengkampanyekan pengurangan plastik sekali pakai gitu. Oke Nina, ini sebelum ngobrol lebih jauh lagi nih, boleh flashback sebentar ya. Jadi beberapa tahun lalu kan Nina sempat viral karena mengirim surat ke pemimpin-pemimpin dunia ya, ke Amerika, Jerman, Kanada, dan Belanda juga. Ini boleh nggak diceritakan awal kepikiran mengirim suratnya itu kenapa? Ya, jadi awal pengiriman suratnya itu ya waktu Nina tahu tentang masalah sampah impor ya. Saat Nina ke Desa Bangun, salah satu desa di Mojokerto dekat dengan rumah Nina, itu ternyata menjadi tempat pembuangan sampah plastik impor. Ya, waktu Nina lihat itu ternyata sampahnya made in Amerika gitu kan, made in Australia, made in Kanada, made in Germany gitu kan. Nah, ya saya sebagai anak Indonesia gitu ya, kita negara yang masih berkembang, masih negara yang belum begitu tahu tentang bahaya plastik, yang belum begitu benar gitu kan pengolahan sampahnya, malah dibuangi oleh negara-negara maju, oleh negara-negara kaya gitu kan. Nah, akhirnya Nina menuliskan surat kepada mereka. Kenapa menulis surat itu? Karena menulis itu cara yang paling mudah gitu kan. Saya suka menulis, saya mengekspresikan diri lewat menulis, dan lewat menulis kita semua bisa menulis dan bisa membaca gitu kan. Jadi mereka harapannya bisa membalas surat yang Nina kirimkan tuh. Karena menulis ini kan penting kan Mbak, ya menulis itu, dengan menulis kita bisa abadi gitu kan. Malaikat bahkan sekarang sedang menulis gitu kan, malaikat yang mencatat perbuatan kita. Era Kartini dulu juga menulis, sahabat Umar dulu pun juga menulis, Albert Einstein juga menulis. Jadi menulis itu cara yang simple tapi sangat berpengaruh gitu kan. Ya, ini menuliskan surat pertama ke Donald Trump, melakukan demonstrasi juga bersama River Warrior ya di depan kantor konsulat Amerika di Surabaya untuk meminta mereka untuk berhenti mengekspor sampah plastiknya ke Indonesia dan mengambil kembali sampah yang mereka telah buang ke sini. Jadi take back your trash from Indonesia gitu slogannya. Oke, nah terus waktu itu Nina mendapat respon seperti apa? Responnya dari Amerika itu ya suratnya dibalas kalau yang dari Donald Trump. Nah itu yang dari Amerika, saya menulis surat lagi kan, waktu di Donald Trump itu belum belum gitu kerasa gitu lah Mbak dampaknya. Dia bilang
Tapi setelah saya menulis surat ke Joe Biden, itu sampah dari Amerika sama plastiknya itu berkurang hingga 50%. Ya. Nina, tadi aku juga sempat baca-baca soal blog Cerita Mundu, soal Nina yang ingin mewujudkan kantin sekolah bebas saset ya. Itu alasannya apa Ya. Nina? Kenapa concern ke masalah itu? Karena tentang tentang sekolah bebas plastiknya itu memang setelah saya menulis surat ke negara-negara luar, pemimpin negara luar negeri ya, saya melanjutkan surat ke presiden kita, ke pemerintah kita gitu kan, untuk lebih memberi perhatian khusus, memberi perhatian yang serius terhadap lingkungan kita, apalagi tentang lingkungan anak-anak muda gitu kan, di sekolah, di kantin gitu. Karena anak-anak muda itu kan adalah generasi yang paling rentan, orang-orang yang paling terdampak gitu kan, Mbak. Jadi ya saya meminta Bapak Presiden untuk melarang keras semua kantin di Indonesia untuk menjual produknya itu dengan berbungkus plastik dan menjual jajan-jajan yang lebih sehat, tidak berpengawet, tidak berwarna gitu kan ya, yang tradisional gitu. Karena plastik itu kan memang dari awal itu sudah mengandung banyak sekali racun-racun gitu kan, racun-racun yang sangat berbahaya gitu. Bisa menyebabkan kanker, mengganggu saraf, mengganggu hormon gitu kan. Padahal hormon itu yang mengontrol tubuh kita itu hormon gitu, yang menyetir badan kita itu hormon. Jadi kalau hormonnya rusak, otomatis seluruh badannya pun juga ikut rusak gitu. Jadi sama dengan kalau anak muda ini terlalu banyak terpapar dengan plastik, terlalu sering mengonsumsi plastik, maka kesehatannya pasti akan terganggu, pikirannya pun pasti akan terganggu juga gitu. Makanya mulai sekarang masyarakat Indonesia harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu. Dan jangan lupa anak muda itu kan adalah pewaris Indonesia, kita yang akan tinggal di Indonesia ini nanti gitu. Jadi bukan para pencemar yang mencemari lingkungannya sekarang yang terkena dampak, tapi anak cucu mereka gitu. Jadi memang sangat penting sih. Kan di sekolah saya juga kantinnya itu menyuruh kita untuk memilah sampah gitu. Padahal pada akhirnya sampahnya itu akan dicampur dan dibakar gitu, Mbak. Dibakar. Pembakaran plastik itu kan juga berbahaya sekali untuk lingkungan, bisa menyebabkan dioksida, gas metana, furan ya, juga bisa melepas greenhouse gases, gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Jadi memang masalah sampah ini sudah sangat mendunia gitu, Mbak, dan sudah banyak sekali negara-negara yang mulai membuat regulasi tentang pelarangan penggunaan plastik sekali pakai gitu. Jadi di Indonesia pun sudah harus dimulai. Memang sudah bagus, di Bali sudah tidak menyediakan styrofoam, sedotan, tas kresek, di Jakarta juga, di Surabaya pun juga sudah tidak menyediakan tas kresek gitu. Jadi harus memperluas gitu. Gerakan ini juga harus menyebar ke seluruh Indonesia. Nina, ini keren banget, tapi awal kepekaan Nina ini dari mana sebenarnya? Apakah ada trigger atau peristiwa apa yang membuat Nina akhirnya memutuskan untuk, ini aku harus turun tangan langsung? Ini seperti apa, Nina? Jadi dari kecil Nina dibawa langsung turun ke lapangan, Nina terpapar langsung gitu, Nina melihat langsung, mengidentifikasi langsung, turun langsung ke jalan gitu. Dibawa ke sungai, dibawa demo juga, dibawa ke pantai, dibawa ke tempat-tempat yang tercemar juga. Jadi Nina memang dari kecil itu sudah paham gitu kan tentang bahayanya gitu kan, sudah paham tentang dampaknya. Dan dari dulu pun sudah dijelaskan sama mama papa kalau plastik itu berbahaya, sungai itu penting, itu semua sudah dikasih tahu dari dulu sama orang tua. Dan kalau yang masalah sampah impornya ini memang karena itu, Mbak, kan sebagai orang Indonesia mesti kita terima sih negara kita yang belum gitu bener ngolahin sampahnya, malah ditambah lagi sampahnya sama orang luar gitu kan. Pasti nggak terima dong orang Indonesianya. Jadi ya saya mulai membuat aksi, membuat aksi gitu. Jadi secara nggak langsung kan muncul rasa empati gitu. Selain tadi ya diajak orang tua, kemudian mengirim surat, saat ini langkah-langkah apa yang sudah Nina lakukan untuk memperjuangkan masalah sampah ini? Mengkampanyekan isunya lewat sosial media juga ya.
karena anak-anak muda pasti punya sosial media kan Mbak ya, jadi mereka lebih suka atau lebih tertarik kalau dikasih pengetahuan lewat sosial media daripada dikasih tahu lewat materi gitu kan. Terus habis itu ya tadi menulis surat ke uh, apa namanya, ke Bapak Presiden, ke Ibu Menteri KLHK, ke Menteri Pendidikan, ke Bupati, ke Gubernur, mengedukasi anak-anak muda, mengedukasi masyarakat sekitar. Kalau untuk saya sendiri yang Nina selalu lakuin ya mengidentifikasi kualitas air sungai ya, kualitas air sungai di Surabaya, di depan rumah Nina, gitu sih Mbak. Nah, bahaya plastiknya itu kalau dia sudah terlepas dari teman-temannya, kalau plastik sudah menyebar, itu dia bisa mengikat kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya. Jadi karbon monoksida, dioksin, pestisida, logam berat itu akan nempel ke mikroplastik, dan ukurannya mikroplastik itu kurang dari 5 mm. Jadi sangat kecil, ukurannya sama kayak plankton gitu. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi sangat mudah masuk ke dalam badan kita. Dan mikroplastik sekarang sudah ada di mana-mana. Menurut penelitian terbaru, mikroplastik sudah ditemukan di paru-paru, di dalam darah kita, bahkan di dalam plasenta. Itu sudah ditemukan mikroplastik. Dan dari penelitian kita sendiri, itu kita sudah menemukan mikroplastik di dalam ASI, air susu ibu. Jadi memang plastik itu sudah menyebar di mana-mana, dan bahayanya tadi bisa menyebabkan mengganggu hormon kita, mengganggu kesuburan kita. Makanya banyak sekali anak-anak yang masih kelas 3 SD itu sudah menstruasi, sudah menopause gitu kan. Jadi mungkin dewasa sebelum waktunya. Mungkin juga salah satu pemicunya adalah karena terpapar mikroplastik. Nah, dengan pengetahuan yang Nina sekarang dapat gitu, dengan riset juga, pasti kan Nina kan berusaha mengedukasi ya. Tapi apa sih tantangan yang Nina rasakan gitu saat mencoba mengingatkan atau mengedukasi orang masalah sampah ini? Tantangan yang saya dapat ya, karena saya masih kecil ya, masih muda, banyak sekali orang-orang yang lebih tua kamu tuh masih kecil gitu nih, saya lebih tahu, saya lebih berpengalaman daripada kamu gitu kan. Kan diremehkan, dianggap dipandang sebelah mata oleh orang-orang, tidak dipercaya, tidak mau didengar. Tapi itu sudah biasa Mbak, karena saya tidak takut, karena memang ini kebenarannya, memang ini faktanya gitu, ini keadaan sesungguhnya memang seperti ini gitu. Dan juga sama pemerintah sih Mbak, susahnya itu mereka cuman memerhatikan saya atau cuma merespon saya itu waktu masih viral aja, waktu masih beritanya masih di atas gitu kan. Tapi kalau beritanya sudah tenggelam, kalau sudah tidak viral lagi, itu mereka pasti tidak akan merespon lagi, tidak tidak ngereken lagi gitu loh, udah nggak ngurusin saya lagi gitu. Memang gitu sih kan, pemerintahnya tidak pernah menganggap serius memang kalau masalah lingkungan itu memang susah. Dan juga anak-anak muda yang sudah terlanjur termanjakan gitu kan, sudah obses gitu sama plastik sekali pakai ini, sudah tidak bisa diajak lagi untuk dikurangi gitu. Memang bukan tidak bisa ya, tapi susah gitu, susah dan lama untuk mengajak mereka bisa merubah gaya hidupnya, merubah mindsetnya gitu kan. Jadi memang ya itu sih Mbak, harus terus dikasih pengetahuan, harus terus diberi contoh, harus terus diajak gitu. Berarti respon dari Nina mengirim surat ke Pak Jokowi itu belum ada dukungan atau seperti apa Nina? Ya, dari Pak Jokowi saya sudah menulis surat 2 kali, tapi belum ada balasan sampai sekarang. Nah, sebagai pegiat lingkungan juga, sebenarnya apa ya usulan Nina atau saran Nina untuk penanganan sampah di Indonesia ini? Ya, jadi memang kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ke masyarakat kan kalau untuk masalah penanganan sampah. Kan bukan salah mereka juga membuang sampah ke sungai, membuang sampah ke pantai, itu karena memang tidak disediakan fasilitas, tidak ada tempatnya gitu kan. Jadi memang saya meminta seluruh pemerintah Indonesia ya, terutama KLHK juga kemarin, untuk menyediakan TPS 3R di seluruh desa, di seluruh pelosok desa. Itu memang penting banget Mbak. TPS 3R ini penting banget. Dan memang harus ada regulasi juga tentang pemilahan sampah, sampahnya tidak boleh dicampur. Faktanya 70% sampahnya orang Indonesia itu organik, sampah-sampah sampah-sampah dapur, sama bekas makanan kita gitu. Jadi kalau sampah organik dicampur dengan plastik yang full dengan racun, kan
organik ini kan akan berkeringat gitu Mbak, akan mengeluarkan air agar bisa turun ke tanah. Nanti airnya ini akan terkontaminasi dengan racun-racun plastik kalau mereka jadi satu, dan akan malah mencemari tanahnya juga gitu. Jadi harus dipisah. Harus ada regulasi juga Mbak, makanya tadi pemerintah ini punya banyak sekali regulasi tentang pengurangan sampah, pemilahan sampah, tapi tidak pernah ditegakkan, tidak pernah disosialisasikan gitu. Jadi tidak ada yang tahu, dan pemerintahnya pun ya tidak melarang gitu kan, masyarakatnya tidak berbuat apa-apa gitu pemerintahnya. Jadi memang tadi pertama harus menyediakan TPS 3R di seluruh desa, harus membuat regulasi yang keras, membuat regulasi yang kuat gitu kan, dan juga salahnya produsen juga. Produsennya ini PT-PT ini perusahaan-perusahaan yang sudah internasional itu ya, seperti Unilever, P&G, Nestle. Ini mereka sebenarnya membanjiri kita dengan produknya ini, dengan bungkus sekali pakainya ini yang tidak bisa kita apa-apakan lagi. Padahal di Eropa, di negara-negara maju, mereka sudah tidak menjual sachet. Karena mereka tahu untuk mengolah sachet itu sangat-sangat mahal, sangat susah, dan pasti akan mencemari lingkungan. Jadi dijualah ke negara-negara berkembang yang belum tahu tentang bahaya sachet ini. Nah, jadi menurut saya produsen ini bisa menjual sachet hingga pelosok negeri. Kenapa tidak menyediakan toko refill aja hingga pelosok negeri? Masa nggak bisa menyediakan TPS ya gitu? Jadi harus bisa mengganti atau meredesain bungkus produknya, bungkus kemasannya dengan yang bisa digunakan ulang, atau menyediakan toko refill tadi. Oke, dari pertama kali Nina juga menyuarakan masalah ini gitu ya, sampai sekarang ada yang berubah nggak sih Nina? Ada sih Mbak yang berubah. Kalau untuk yang masalah sampah impornya itu sudah ada regulasi dari pemerintah kita Indonesia, yaitu membatasi batas kontaminannya dibatasi hingga 2%. Kemudian pengecekan di pelabuhan lebih diperketat, dan di luar pun oleh negara Amerika tadi sama Jerman itu sampahnya sudah banyak berkurang yang dikirim di sini. Nina juga berperan sebagai aktivis lingkungan dan masih sekolah juga kan Nina. Nah ini membagi waktunya gimana Nina? Ya, jadi sebenarnya ya untungnya orang tuanya tidak pernah menuntut tentang masalah sekolah ya, tidak pernah menuntut Nina untuk ranking 1, tidak pernah menyuruh Nina untuk ya terlalu sering belajar gitu kan. Mereka lebih mendorong Nina untuk melihat ke dunia luar gitu kan, turun langsung ke jalanan, meneliti temuan sampah, untuk meneliti kualitas air. Mereka lebih mendorong Nina ke dalam itu gitu kan, lebih mengajak Nina ke dalam lingkungan gitu, yang kita bisa lihat langsung di depan mata. Jadi untuk Nina membagi waktu ya gampang sih Mbak, apalagi dulu waktu masih SMP kan Nina sekolahnya sangat mendukung gitu kan. Jadi kalau sekolahnya mendukung, kalau sekolahnya bangga, pasti akan memberi kita hak yang spesial gitu. Jadi membolehkan kita untuk izin, membolehkan kita untuk keluar-keluar gitu, membolehkan kita untuk memvideo sekolahnya. Pasti mereka malah senang hati gitu kan. Nah kalau untuk teman-temannya juga, ya waktu seumuran saya kan teman-teman saya ya tiktokan gitu kan, jalan-jalan sama temennya. Memang saya juga pernah merasakan itu, saya juga bisa merasakan itu. Nina masih suka main sama teman-teman Nina, nge-mall, itu juga Nina masih bisa melakukan itu gitu Mbak. Jadi ya bisa sih Mbak, gampang-gampang aja. Dukungan sekolah atau mungkin setelah Nina kan sekarang SMA gitu, di sekolah ada perubahan gitu nggak Nina? Kalau untuk sekolah SMA-nya Nina itu masih belum berubah, belum ada perubahan gitu kan, karena memang Nina belum melakukan aksi yang besar-besaran gitu di sekolah SMA ini. Nina bisa dibilang kayak sendirian gitu loh Mbak, kan waktu SMP kan ada orang tua saya, ada tim saya yang banyak gitu kan, River Warrior. Di SMA ini saya juga masih baru, jadi sedang menyusun atau sedang merekrut anggota-anggota baru gitu kan, jadi masih aksinya masih ke dalam lingkup santrinya aja. Jadi Nina cuma ngedukasi teman-teman sekamar atau teman-teman sekelas aja gitu sih. Oke Nina, menghadapi orang-orang yang mungkin belum terbiasa gitu ya, dan menganggap kalau upaya untuk menangani sampah ini masih repot. Menurut Nina, cara yang paling gampang orang lakukan pertama kali gitu gimana?
Iya, tadi sudah saya jelaskan ya kalau kita harus daripada kita ngasih tahu lewat omongan itu lebih baik kita praktekkan langsung, kita contohkan langsung ke mereka gitu kan. Seperti yang Nina lakukan kalau ke kantin, itu Nina bawa wadah sendiri dan mereka makannya pakai styrofoam, pakai plastik. Itu Nina bawa wadah sendiri gitu. Jadi mereka ngelihat langsung, aduh Nina kok setiap hari bawa wadah terus sih, kenapa sih emangnya? Akhirnya mereka sendiri yang kepo atau mereka memang keinget, pernah saya ingatkan, pernah saya ceritakan tentang bahaya plastik gitu kan. Akhirnya bisa mereka pasti akan terbiasa sendiri sih Mbak, pasti akan kebawa juga gitu, ikut-ikut untuk mengurangi plastik sekali pakai gitu. Jadi cara yang termudah ya harus kita contohkan, kita harus jadi role modelnya mereka dan harus kita edukasi terus mereka juga penting, harus diedukasi terus tentang bahaya plastik. Bukan mengancam, bukan menakut-nakuti, ya memang ceritain faktanya aja atau memang plastik ini bahaya gitu. Terakhir ini mungkin Nina, jadi rencana dan harapan Nina ke depan gitu seperti apa? Rencana saya ke depan ya tadi sih Mbak, akhirnya terwujudkan pemerintah yang benar-benar menomorsatukan lingkungan, menomorsatukan masalah sampah, produsen yang tanggung jawab atas sampahnya mereka, produsen yang tidak lagi menjual produknya dengan bungkus-bungkus plastik sekali pakai atau bungkus sachet, dan masyarakat Indonesia terutama anak-anak muda juga yang sudah terbuka hatinya, yang sudah terbuka pikirannya, yang sudah terbuka pandangannya juga tentang plastik ini bukan praktis, plastik ini memang sih plastik ini praktis sesaat, tapi menyebabkan kesengsaraan berabad-abad untuk anak muda, untuk generasi muda ini. Generasi muda adalah pewaris bumi ini, kita pun juga punya hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, jadi jangan biarkan generasi sekarang merampas hak kita.